Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas sebuah pertanyaan mendasar. Untuk apa sebenarnya pendidikan itu ada? Kalau dalam sistem modern, pendidikan sering didefinisikan sebagai proses mencetak tenaga kerja, menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, atau sekedar meningkatkan human capital. Tapi dalam Islam, visi pendidikan jauh lebih luhur. Pendidikan adalah jalan untuk membentuk insan robbani, manusia yang mengenal Allah, mengabdi kepadanya, sekaligus berkontribusi bagi peradaban. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini adalah dasar visi pendidikan Islam. Tujuan akhirnya adalah melahirkan manusia yang sadar akan misi hidupnya. Apa misi hidupnya? Beribadah, mengabdi, dan taat kepada Allah. Allah juga menegaskan dalam surat Al-Mujadilah, "Yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ilmu bukan sekedar alat untuk mencari nafkah, tapi sarana untuk meningkatkan derajat iman. Maka pendidikan Islam adalah iman-based education, yaitu pendidikan yang memadukan ilmu dan iman. Apa itu insan Rabbani? Rabbani berasal dari kata Rob, yaitu Allah. Insan Rabbani berarti manusia yang kehidupannya terhubung dengan Robnya. Ia berilmu, tapi ilmunya menuntun kepada ketaatan. Ia cerdas, tapi kecerdasannya melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Allah Ta'ala berfirman, "Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Akan tapi, jadilah kamu orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Ayat ini menegaskan bahwa Rabbani itu dua kriteria. Yang pertama, mengajarkan ilmu. Mengajarkan ilmu ini adalah tanggung jawab guru. Dan yang kedua, terus belajar sepanjang hayat. Dan yang kedua ini adalah tanggung jawab murid. Jadi visi pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang terus belajar dan mengajarkan kebaikan dalam bingkai iman. Baik teman-teman, mari kita bandingkan secara singkat apa perbedaan pendidikan modern sekuler dan pendidikan Islam. Pada pendidikan modern sekuler khususnya, itu fokus pada skill for economy, yakni mencetak pekerja untuk pasar kerja. Sedangkan pendidikan Islam fokus pada skill for eternity, yakni membentuk pribadi yang sukses di dunia sekaligus selamat di akhirat. Oleh sebab itu, sebenarnya pendidikan Islam tidaklah menolak sains, teknologi, atau keterampilan. Justru Islam mendorong penguasaan ilmu-ilmu itu, namun harus tetap terikat pada nilai-nilai tauhid. Di era digital ini, kita melihat bagaimana pendidikan sering kehilangan ruh. Anak-anak pintar secara akademik, tetapi rapuh secara spiritual. Mahir teknologi, tapi miskin akhlak. Inilah mengapa visi pendidikan Islam relevan untuk zaman sekarang. Kita tidak ingin melahirkan generasi yang hanya smart, tapi juga wise. Tidak hanya capable, tapi juga compassionate. Tidak hanya intelligent, tapi juga iman driven. Oleh sebab itu, untuk mencapai visi ini, guru dan orang tua punya peran penting. 1. Guru sebagai murabi, yang bertugas untuk mendidik jiwa, bukan sekedar mengajar otak. Yang kedua, orang tua sebagai pendidik pertama dan utama, yakni menjadi teladan di rumah. Dan yang ketiga, sekolah sebagai mini society, yaitu membangun budaya Islami yang konsisten. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Artinya, pendidikan adalah tanggung jawab kolektif. Guru, orang tua, masyarakat, bahkan negara. Sahabat sekalian, mari kita renungkan. Pendidikan dalam Islam bukan sekedar menghasilkan murid pintar matematika, jago bahasa, atau ahli teknologi. Semua itu penting, tapi tujuan akhirnya adalah melahirkan insan robbani. Manusia yang mengenal Allah, berakhlak mulia, berilmu, dan bermanfaat bagi umat. Karena sejatinya, keberhasilan pendidikan bukan hanya terlihat di nilai ujian, tapi di akhlak dan keberkahan hidup murid setelah mereka terjun di masyarakat. Semoga kita semua bisa berkontribusi mewujudkan pendidikan yang Qur'ani, sunnah based, dan benar-benar melahirkan generasi rebani.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.